Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi pembelajar, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Materi ini bisa kalian temukan di muatan ilmu pengetahuan sosial, subtema 1, tema 2, kelas 5 sekolah dasar. Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Mari kita mulai. Setelah menonton video ini, harapannya kalian dapat memahami berbagai jenis usaha ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ada dua materi yang akan kita bahas di dalam video ini, yaitu yang pertama, kegiatan ekonomi masyarakat, kemudian yang kedua, jenis usaha di bidang pariwisata. Nah, sekarang kita mulai ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Materi ini bisa kalian baca juga di pembelajaran yang ketiga. Kenampakan alam Indonesia yang beragam berpengaruh terhadap kegiatan usaha yang dilakukan masyarakatnya. Nah, manusia cenderung melakukan usaha dengan memanfaatkan keadaan atau lingkungan sekitarnya. Berikut ini beberapa jenis usaha yang dapat ditemui di masyarakat sekitar kita. Yang pertama adalah usaha agraris. Pertanian atau agraris adalah usaha mengelola tanah untuk bercocok tanam yang memanfaatkan tanaman dan hewan sebagai sumber penghasilan. Kegiatan pertanian dapat dibedakan menjadi beberapa usaha lain, yaitu pertanian dan perkebunan. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah perikanan. Usaha perikanan merupakan usaha penangkapan, pemeliharaan, atau pembudidayaan ikan. Meski sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan, namun hasil usaha perikanan belum maksimal karena kekurangan pengelolaan yang baik. Nah, usaha budidaya ikan dapat dilakukan dalam 4 jenis. Yang pertama yaitu usaha budidaya perikanan air payo atau tambang. Usaha budidaya ikan ini biasanya dilakukan di perairan pantai yang landai. Kemudian yang kedua, usaha budidaya ikan perikanan darat atau air tawar. Usaha ini biasanya dilakukan di kolam sebagai tempat pembenihan. Kemudian usaha budidaya yang ketiga yaitu perikanan keramba. Nah, keramba sendiri merupakan anyaman bambu yang dipasang pada saluran air, danau, rawa, dan laut. Kemudian usaha budidaya yang keempat adalah perikanan minapadi. Perikanan minapadi merupakan kegiatan yang memelihara ikan yang dilakukan di sawah bersamaan dengan waktu tanam padi. Yang ketiga adalah usaha perdagangan. Perdagangan ialah usaha mengumpulkan atau menyalurkan barang tertentu dari produsen untuk dijual ke konsumen. Barang-barang yang dijual biasanya berupa kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, pakaian, perabotan, dan lain-lain. Usaha ekonomi yang keempat yaitu bidang perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, kemudian industri sedang, dan industri besar. Usaha ekonomi yang selanjutnya adalah peternakan. Peternakan merupakan suatu usaha pemeliharaan dan pembiakan hewan untuk diambil hasilnya. Hasil dari usaha peternakan bisa berupa daging,
telur, kulit, atau susu. Namun di Indonesia, usaha peternakan belum dilakukan secara besar-besaran, masih dalam skala kecil di ruang lingkup peternakan secara kecil. Selain peternakan, ada beberapa kegiatan ekonomi masyarakat lainnya seperti kehutanan dan pertambangan. Oke, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu jenis usaha bidang pariwisata. Materi ini bisa kalian baca kembali di pembelajaran yang keempat. Tapi sebelumnya, apa sih jasa itu? Dalam dunia ekonomi, jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Usaha jasa merupakan jenis usaha yang tidak menghasilkan barang, tetapi mendapatkan imbalan dari pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas jasa pariwisata. Nah, kegiatan pariwisata di Indonesia berjalan sangat baik. Hal tersebut karena didukung oleh alam Indonesia yang begitu indah dan keberagaman yang ada di Indonesia. Objek wisata sebagai aspek menonjol dalam pariwisata, contohnya wisata alam, pantai, gunung, danau, bukit, dan suaka alam. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Nah, usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain, yang pertama, pengelolaan jasa penginapan seperti hotel, motel, wisma, dan losmen. Kemudian usaha perdagangan cenderamata atau souvenir. Kemudian jasa pemandu wisata atau tour guide. Dan usaha yang terakhir di bidang pariwisata yaitu jasa wisata dan transportasi atau tour and travel. Baik, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga video ini bisa membantu pemahaman kalian terkait usaha ekonomi di masyarakat Indonesia. Jika kalian masih ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa follow Instagram @abudianto12. Sampai bertemu di video selanjutnya.